Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Safitri dengan NIM 230411100039. Saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum modul 6, yaitu implementasi skema pengalamatan VLSM. Yang pertama yaitu pada bagian host requirement, pada bagian LAN terdapat LAN ES1 yang mempunyai 11 host, ES2 terdapat 28 host, dan WS1 terdapat 5 host, WS2 terdapat 47 host. Kemudian pada bagian design requirements, yaitu buat desain pengalamatan, ikuti panduan dalam kurikulum mengenai urutan subnet. Subnet harus berurutan, tidak boleh ada ruang alamat yang tidak terpakai antara subnet. Berikan subnet paling efisien untuk tautan point-to-point antara router. Yang pertama itu harus diurutkan dulu dari yang host terbesar ke yang terkecil, yaitu dari WS2 LAN, ES2, ES1, WS1, dan OneLink. Kemudian pada langkah pertama, yaitu pada bagian 47 host, itu diawali dari network address-nya 0.1.1.0. Kemudian untuk mencari prefix-nya, yaitu 47 host, 2 pangkat berapa yang jika dikurangi 2 itu hasilnya lebih dari 47, yaitu 2 pangkat 6 min 2 sama dengan 46 sama 2 pangkat 6 min 2 sama dengan 62. Nah, itu mencukupi. Sehingga untuk subnet max-nya itu 32 min 6 sama dengan 26, sehingga prefix-nya itu 26. Kemudian pada bagian broadcast-nya itu network address ditambah 2 pangkat 32 min subnet max-nya itu tadi kan 26, sehingga hasilnya itu untuk broadcast-nya 10.1.1.63. Sehingga untuk network address-nya 10.1.1.0, prefix-nya tadi 26. Untuk first usable host address-nya itu ditambah 1, 10.1.1.1. Untuk broadcast-nya tadi 10.1.1.63. Kemudian pada yang bagian 28 host itu ditambahkan 1 dari yang broadcast-nya tadi, sehingga 10.1.1.64. Untuk mencari prefix-nya 2 pangkat 5 min 2 sama dengan 30, sehingga untuk prefix-nya itu prefix-nya 27. Untuk broadcast-nya network address-nya ditambah 2 pangkat 32 min 27, hasilnya dikurangi 1, sehingga untuk broadcast-nya 10.1.1.95. Sehingga yang bagian 28 host itu network address-nya 10.1.1.64 dengan prefix 22, dengan prefix-nya 27, dan first usable host address-nya itu ditambah 1 dari network-nya, sehingga 10.1.1.65. Sedangkan broadcast yang tadi tuh udah dihasilkan jawabannya 10.1.1.95. Untuk yang 11 host ditambahkan 1, sehingga 10.1.1.96. Untuk prefix-nya dicari kan tadi 11 host, sehingga 2 pangkat 4 min 2 sama dengan 14, sehingga prefix yang dihasilkan itu 28. Untuk broadcast-nya network address ditambah 2 pangkat 4 yang hasilnya itu dikurangi 1, sehingga broadcast-nya 10.1.1.111. Untuk prefix-nya yang 11 host itu prefix-nya 28. Kemudian untuk yang first usable host address-nya ditambahkan 1 dari network, sehingga 10.1.1.97. Broadcast yang tadi yang dihasilkan 10.1.1.111. Untuk yang 5 host tinggal ditambahkan 1 dari broadcast yang sebelumnya, sehingga 10.1.1.112. Untuk yang prefix-nya pada yang bagian 5 host itu 2 pangkat 3 min 2 sama dengan 6, sehingga untuk prefix-nya itu prefix 29. Untuk broadcast-nya network address yang sebelumnya ditambah 2 pangkat 32 min 29 yang hasilnya dikurangi 1, sehingga untuk broadcast-nya 10.1.1.119.
Untuk yang tadi prefiksnya 29, kemudian first usable host address-nya 10.1.1.113 ditambahkan 1 dari networknya. Untuk broadcast-nya 10.1.1.119. Untuk yang one link yang 2 host ini tinggal ditambahkan 1 dari broadcast, sehingga untuk networknya 10.1.1.120. Untuk mencari prefiksnya itu 2 × 2 - 2 sama dengan 2, sehingga untuk yang prefiksnya itu 30, sehingga broadcastnya network address ditambah 2 × 32 - 30 yang hasilnya dikurangi 1, sehingga untuk broadcastnya 10.1.1.123. Sehingga untuk network addressnya prefiksnya itu 30, first usable host addressnya ditambahkan 1 dari network, sehingga 10.1.1.121. Untuk broadcastnya 10.1.1.123. Kemudian configuration requirements. Pada bagian tabel pengalamatan pada bagian S yang interface G00 itu terhubung pada ES1 LAN, yang dimana tadi ES1 LAN itu first usable hostnya 10.1.1.97. Kemudian dengan prefix 28 kita cari dulu. Untuk yang prefix 28 itu subnet max-nya 255.255.255.240. Kemudian pada bagian G01 itu terhubung pada ES2 LAN, sehingga yang bagian ES2 LAN itu IP address-nya 10.1.1.65. Untuk dengan prefix 27. Prefix 27 itu subnet max-nya 255.255.255.224. Kemudian pada bagian S000 itu terhubung ke one link, sehingga untuk IP address-nya 10.1.1.121, sehingga dengan prefix 30 kita cari prefix 30 itu subnet max-nya 255.255.255.252. Kemudian pada bagian WAS itu yang G00 itu tersambung ke WS. G00 tersambung ke WS1 LAN, yang dimana IP-nya 10.1.1.113 tersambung ke WS1 LAN, sehingga untuk prefixnya itu bisa dicari sendiri dengan subnet mask 255.255.255.248. Untuk yang WS G01 juga sama, itu cari dulu terhubung kemana, yaitu terhubung ke WS2 LAN dengan IP 10.1.1.1. Kemudian dengan prefixnya 26. Sehingga untuk yang prefixnya 26 itu 255.255.255.192. Untuk yang S000 itu tersambung ke one link, sehingga IP-nya itu 10.1.1.112 dengan subnet max 255.255.255.252. Untuk yang ES1 itu yang S1 dengan S1 LAN ditambah 1, sehingga 10.1.1.98.
sehingga untuk networknya itu 255.255.255.240 yang kemudian terhubung ke G00, sehingga untuk default gateway-nya itu 10.1.1.97. Untuk yang S2 VLAN 1 itu IP-nya 10.1.1.66 dengan subnet max-nya itu subnet max-nya 255.255.225.224 yang terhubung ke 01 sehingga yang terhubung ke G01, sehingga untuk default gateway-nya itu 10.1.1.65. WS1 juga sama, tinggal ditambah WS1 LAN-nya ditambah 1, sehingga 10.1.1.114 dengan subnet max-nya 255.255.255.248 yang terhubung ke G00, sehingga default gateway-nya itu 10.1.1.113. Untuk yang PC juga sama. Untuk yang PC E122 ini broadcast S1 nya tuh dikurangi 1, sehingga untuk IP-nya 10.1.1.110, kemudian menggunakan first usable host address ES1 sehingga 10.1.1.97. Melakukan hal yang sama pada PC E247 itu menggunakan broadcast ES2-1, kemudian untuk yang default gateway-nya itu pakai first usable host address ES2. Kemudian pada PC W1201 itu broadcast WS1-1 untuk IP address-nya. Kemudian untuk default gateway-nya itu menggunakan first usable host address WS1. Untuk PC W287 itu menggunakan untuk IP address-nya menggunakan broadcast WS2-1 dikurangi 1. Kemudian untuk default gateway-nya itu first usable host address WS2. Kemudian melakukan konfigurasi. Pada yang pertama itu konfigurasi ke S dulu. Kita config T, kemudian kita interface G00 dengan IP address nya kemudian shutdown. Kemudian interface G01-nya, IP address, shutdown. Kemudian pada S000 interface S000 itu IP address-nya kemudian shutdown. Udah selesai. Kemudian pada bagian
request. Bukan hal yang sama, yaitu config interface G00. Kemudian pada interface G01 kemudian yang interface S000, masukkan IP dan juga subnet max-nya. Oke, udah selesai. Kemudian pada bagian ES1 pada S1 config T. Masukkan interface front satunya, kemudian masukkan IP dan juga subnet max-nya. Diexit dulu, kemudian masukkan IP default gateway. Sudah selesai. Kemudian pada bagian ES2-nya interface front 1, masukkan IP address dan juga subnet max-nya. Masukkan IP default gateway-nya. Sudah selesai. Setelah itu pada bagian WS1 masukkan interface front 1, kemudian masukkan IP address-nya dan juga subnet max-nya. Kemudian masukkan IP default gateway-nya.
selesai. Kemudian pada WS2-nya interface file 1, kemudian masukkan IP address-nya dan juga subnet mask-nya. Setelah itu shutdown, exit, masukkan IP di file gateway-nya. Sudah selesai. Setelah itu pada PC S122-nya, PC S122 pada bagian IP configuration, masukkan IPv4 address-nya, kemudian subnet mask-nya, setelah itu masukkan default gateway-nya. Setelah itu pada PC E247 bagian IP configuration, masukkan IPv4 address-nya, kemudian masukkan ke subnet mask-nya, masukkan default gateway-nya. Selesai. Kemudian pada PC W1201 IP configuration, masukkan IP W1201, masukkan IPv4 address-nya, kemudian subnet mask-nya, setelah itu default gateway-nya. Sudah. Kemudian PC W287 pada bagian IP configuration, masukkan IP-nya, subnet mask-nya, dan juga default gateway-nya. Setelah itu kita coba pada PC W1201 bagian command prompt, kita coba ping PC S122 yaitu 10.1.
berhasil. Kemudian kita coba ping ke PC E247 yaitu ping 10.1.1.94. Kemudian coba ping S1 nya itu ping 10.1.1.98. Oke, berhasil. Kemudian ini sudah completion 100%. Sudah centang semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.